Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Apakah teman-teman baik-baik saja? Saya sebagai presenter berharap teman-teman berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan dapat menyimak sampai habis dan dapat menyimpulkan beberapa hal yang saya sampaikan. Oke, sebelum aku menyampaikan ide topik atau main topik yang akan saya sampaikan hari ini, saya ingin kasih tahu dulu deh judul dari apa yang teman-teman harus keep, karena ini sangat penting banget, dimana judulnya itu mengubah hidup dengan kebiasaan 1%. Ayo teman-teman, silahkan teman-teman berikan terlebih dahulu deh. Kebiasaan apa ya? Apa ya kebiasaan yang sering aku lakuin ya? Nggak usah yang terlalu rumit-rumit lah, pakai yang simpel aja. Oke, aku akan kasih tahu dulu dimana ini tuh ada 3 ide kunci dari 50 halaman pertama dari buku Atomic Habit yang dibuat oleh James Clear. Pokoknya yang aku sampaikan itu dari isi buku Atomic Habit. Cuma 50 halaman pertama kok, aman aja. Langsung aja, aku akan tanya ke teman-teman ini. Teman-teman pernah gak sih bahwasanya ketika teman-teman mulai habit baru seperti ingin belajar, ya ingin mulai belajar, atau enggak ingin membaca buku, atau lari, atau hal yang lain, mungkin teman-teman menggunakan apa yang biasanya teman-teman lakuin. Aku pakai contoh aku aja deh. Dulu aku itu sering banget ingin memulai suatu hal. Contoh satunya adalah aku ingin mencoba membuat kebiasaan baru, yaitu membaca buku setiap hari di setiap pagi ya. Dan itu pun sangat efektif ketika aku memulai pertama kalinya. Ya lebih tepatnya itu semangat di awal doang ya. Kemudian di tengah jalan itu hilang semua gitu. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin sistem yang aku jalanin tuh salah ya, makanya aku kayak bingung nih. Setelah aku bingung, ya udah aku cari beberapa dari buku yang aku dapat. Ini sebenarnya bukunya tuh direkomendasi sama kakak aku ya. Tiba-tiba aja tuh, karena aku sedang ngeluh banget ya. Dan tidak hanya semangat di awal aja sih, kemudian ada beberapa orang tuh kejebak dengan bisnis lama ya. Ya aku termasuknya sih. Kalau kalian ngerasain seperti itu, kalian nggak sendirian guys ya. Saya juga ngerasainnya. Sebelumnya aku juga memperkenalkan terlebih dahulu, nama aku tuh Ardi Data Maulana. Saya dari kelas C dan NIM saya tuh 2024 014018. Kita langsung aja ke permasalahan selanjutnya ya. Nah, ini teman-teman. Saya sudah menyimpulkan 3 roadmap yang akan kita bahas, di mana yang pertama tuh ada kekuatan perubahan 1%. Ya, teman-teman harus mengingatkan ini, bro. Karena penting. Yang kedua tuh ada lupakan tujuan dan terfokus pada situ. Oke, keep dulu, disimpan dulu. Kemudian ubah identitas, bukan hasil ya. Dan ya aku bilang sebelumnya ya, bahwa masalahnya itu bukan di Anda, tapi di sistem. Sistem yang Anda buat. Emang terkadang beberapa orang tuh ingin melakukan perubahan, tapi dia sekedar hanya ingin itu tujuannya, goals orang itu ingin membaca buku, tapi dia tidak membuat habitnya, sistemnya. Dia lebih fokus ke ingin membaca buku. Atau mungkin contoh yang lain, aku ingin fokus karir, tapi aku tidak menjalani sistem yang baik dan benar. Ya hasil aku hanya terpacu dengan ingin fokus karir dan melupakan hal-hal yang harusnya aku gak lepasin, seperti bermain. Terkadang waktu bermain itu juga penting untuk mengurangi stres, supaya kita tuh tidak terfokuskan hal yang berlebih, seperti habit lah. Habit itu seperti juga. Langsung aja ke topik selanjutnya, dimana kekuatan dahsyat perubahan 1%. Ini sangat penting, dimana perubahan yang sangat kecil itu sangat berpengaruh dengan hasil yang ada di depan.
Dan sebaliknya juga, setiap perubahan buruk itu akan mempengaruhi hasil yang besar juga buat kedepannya. Aku juga sudah memperhitungkan, itu ada istilahnya yang namanya itu efek gabungan, yaitu compounding effect. Buat teman-teman yang suka belajar finansial, mungkin teman-teman tahu lah ya kenapa pakai compounding itu sangat 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 wah gitu. Sampai ada beberapa orang bilang compounding itu keajaiban dunia yang ke-8 ya. Yang ke-8. Langsung aja ke hasil riset yang aku riset, yaitu 1% lebih baik setiap hari itu sama dengan 37 ya, 37 kali lebih baik dalam setahun ya. Itu sangat besar loh dalam setahunnya. Kemudian untuk 1% lebih buruk setiap hari itu hampir nol setahun. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman mengetahui hal seperti ini, apakah teman-teman mau menjadi lebih buruk? Ya menurut aku enggak sih, karena hampir nol itu gila ya. Lebih baik aku ngelakuin hal yang lebih baik sih. Oke, selanjutnya ada the plateau of latent potential. Nah, ini yang sering aku rasain nih teman-teman. Setiap kali aku ingin membaca buku, aku selalu mengartikan hasil dari progres pertama aku. Contohnya, aku membaca buku untuk pertama kali. Aku menanyakan, ini hasilnya aku apa ya? Apakah aku akan menjadi pembaca buku yang handal? Atau yang lebih relevan dari membaca buku, yaitu belajar coding. Buat teman-teman teknologi informasi, ini juga aku pernah ngerasain ketika aku merasa activity pertama aku ketika belajar ngoding itu kurang lebih berpikir aku itu, loh ini hasil aku seperti apa gitu. Aku ngerasa aku sangat jauh dengan apa yang aku target gitu loh. Emang tuh kesalahan aku sih. Aku tuh di awal tuh memikir bahwa aku harus sangat-sangat terfokus pada tujuan. Tapi ada beberapa hal yang aku lupain gitu. Bahwa ada yang namanya sistem. Di sistem ini seringkali dapat membuat kita itu ngerasa kayak gak efektif banget belajar sehari. Tapi sebenarnya kita belajar dari sehari itu dapat memicu 37 kali lebih baik dari yang sebelumnya kita ngerasa kurang banget. Itu hanya perlu ditumpuk dengan yang tadi ini, yang compounding effect. Ini sangat-sangat penting banget buat kalian. Nah, makanya hasilnya itu tidak langsung terlihat ketika kita tuh sering menyerah di lembah kekecewaan dan kita belum lihat finishnya, kita nggak lihat hasilnya. Jadi sometimes tuh kita sering gagal. Ya itulah namanya the power of 1%. Ini sangat-sangat penting banget buat teman-teman. Kemudian yang kedua, itu lupakan tujuan dan fokus pada sistem. Sama yang aku bilang tadi, di mana sistem itu seperti latihan 3 kali seminggu atau menulis 1 halaman per hari. Dan tujuan itu sama dengan menang lomba dan menerbitkan buku. Kemudian pesannya itu seperti tujuan menentukan arah dan sistem memastikan kemajuan. Teman-teman silahkan memahami terlebih dahulu ya. Perbedaan dari tujuan dan sistem. Tujuan itu seperti aku ingin menjadi pemain bola nomor 1 deh. Nah itu pemain bola nomor 1. Kemudian sistemnya itu aku latihan 3 kali untuk melatih fisik lari selama 3 minggu atau seminggu deh, bebas. Kalian bisa tentuin apa kebiasaan yang ingin Anda mau dan sistem yang ingin Anda mau. Yang jelas kalian butuh yang namanya 2 hal itu. Oke, kita fokus ke yang ketiga, yaitu ada ubah identitas bukan hasil. Dimana beberapa orang tuh sering mengalami kesalahpahaman
aku maksudnya tuh umum ya. Umum tuh sering sering kali mengutip tanda dasar bahwa ketika kita ingin menjadi lebih baik, kita harus berusaha. Berusaha dalam artian nih, misalkan aku ingin berhenti merokok, aku ditawarin merokok. Kemudian respon yang aku lakukan adalah ketika orang menawarin rokok itu, aku pengen belajar berhenti rokok. Sebenarnya itu salah besar guys. Jika kalian menggunakan seperti itu tidak akan mengubah identitas Anda dan Anda seringkali meremehkan proses yang dilakukan. Maka hasil itu apa yang didapat, kemudian proses apa yang dilakukan, dan identitas itu siapa diri Anda. Dimana perubahan zat itu dimulai dari dalam keluar, bukan kebalikannya, keluar ke dalam. Kalau keluar ke dalam itu outcomes, hasil ya, hasil proses identitas. Misalkan kalian kalau ingin mencoba belajar membaca buku, kalian jangan bilang aku ingin mencoba belajar membaca buku setiap hari. Kan tidak perlu seperti itu. Kan hanya cukup berkata aku seorang pembaca buku. Udah, simpel itu. Kan hanya perlu mengubah identitas Anda. Kemudian proses dan hasil akan menentukan, karena itu nggak tahu kenapa ya, itu sering banget berhasil. Teman-teman aku pun merasa seperti itu. Jika dia mengecap diri dia sebagai mahasiswa, dia tuh malah nggak pernah bolos. Dia tuh selalu berangkat kuliah terus menerus, walaupun dalam hati dia tuh merasa, aduh aku capek banget hari ini, aku malas banget untuk hadapin besok. Tapi karena dia menggunakan identitas mahasiswa, otomatis dia harus berangkat dong. Nah mungkin itu output yang harus kalian terima sih dari aku ya. Kemudian tiga kunci utama yaitu, dari poin pertama itu ada kekuatan 1%, mulai dari yang kecil hingga ke konsisten terus menerus ya. Kemudian poin yang kedua yang sangat penting itu fokus pada sistem. Seperti jatuh cintalah pada prosesnya. Ini ketika kalian udah fokus ke proses tuh, kalian akan lupa pada hasil, goals. Jangan jadi orang yang terlalu fokus pada goals, nanti jatuhnya kayak aku jadi lupa cara hidup yang baik dan benar ya, sehingga aku kadang lupa untuk bermain bersama teman-teman, kemudian lupa holiday ya, jadi nggak bisa menikmati kebahagiaan karena aku terlalu terkekang pada tujuan yang aku mau, dan sebenarnya itu nggak bagus juga. Sebenarnya tujuan itu penting ketika seorang ingin memulai sesuatu, tetapi fokus pada tujuan itu tidak bagus. Simpelnya itu. Lebih baik teman-teman fokus pada sistem aja udah. Karena hasil tuh akan ngalir setelah Anda fokus pada sistem. Itu bonus lah anggapnya. Dan poin yang ketiga, ubah identitas. Buat orang-orang yang ingin mengubah kebiasaan dia ingin jadi siapa nih? Contohnya pengen jadi YouTuber yang terkenal dan nomor 1. Jadi kan dia tipe orang yang Anda ingat. Jika Anda sudah melakukan itu otomatis akan melekat pada diri Anda daripada terlalu terpaku pada hasil. Kemudian ini ada pesan terakhir dari aku, dimana pikirkan satu tindakan super kecil untuk memulai. Dan ini kata-kata akhir yang ingin sampaikan. Buat teman-teman, apa kebiasaan 1% yang Anda lakukan untuk besok? Oke, itu aja yang ingin aku sampaikan dari sesi ini. Bila ada kesalahan kata atau gestur yang kurang baik, mohon maaf terus-terusnya, dan terima kasih banyak sudah menyimak sampai habis. Dan jangan lupa ya untuk besok pikirkan lagi kebiasaan 1% Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.